kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelimpahan perkara dan penuntutan. Sebelum itu kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pelimpahan perkara. Pelimpahan perkara ke pengadilan adalah proses pengiriman berkas perkara dari kejaksaan atau penyidik ke panitera pidana pengadilan negeri. Pelimpahan perkara adalah penyerahan berkas perkara dari satu pihak kepada pihak lain untuk ditangani dan disidangkan. Selanjutnya, pelimpahan berkas perkara dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pelimpahan berkas perkara pra-peradilan. Berkas yang telah memenuhi persyaratan checklist diterima dan bukti penerimaan diberikan kepada pemohon. Yang kedua, pelimpahan berkas perkara pidana anak. Berkas yang telah memenuhi persyaratan checklist diterima dan bukti penerimaan diberikan kepada penuntut umum. Dan yang ketiga, pelimpahan berkas perkara pidana dari kejaksaan ke pengadilan. Berkas perkara pidana yang diterima oleh petugas PTSP kemudian diperiksa selengkapnya. Jika berkas belum lengkap, panitera muda pidana akan meminta kejaksaan untuk melengkapi berkas tersebut. Tujuan pelimpahan berkas perkara adalah untuk membantu menangani di pengadilan hingga masuk ke persidangan. Wewenang pelimpahan perkara. Wewenang penuntut umum dalam pelimpahan berkas perkara berdasarkan KUHP, yaitu melakukan pra-penuntutan dan penuntutan. Pra-penuntutan bertujuan menyempurnakan penyidikan. Penuntutan dilakukan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara disertai surat dakwaan. Lalu, pada pasal 110 ayat 4, penuntut umum hanya diberi waktu 14 hari untuk menganalisis perkara hasil penyidikan. Jika terdapat kekurangan informasi dari berkas perkara, dalam waktu 14 hari, berkas perkara itu dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Namun pada perumusan pasal 138 ayat 1, penuntut umum wajib melaporkan ketidaklengkapan itu setelah 7 hari berkas diterima. Jangka waktu pelimpahan berkas ke pengadilan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tentang SOP penanganan perkara tindak pidana umum pada pasal 32. Disebutkan bahwa pelimpahan paling lama 15 hari sejak diterima tersangka dan barang bukti. Untuk kasus yang sulit dibuktikan, dapat memperpanjang waktu menjadi 30 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Pelimpahan wewenang di pengadilan termasuk wewenang ketua pengadilan menunjuk hakim. Ketua pengadilan akan menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara pidana itu dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Alur pelimpahan perkara. Alur pelimpahan perkara dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, petugas PTSP menerima berkas perkara pidana lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada ketua pengadilan. Yang kedua, berkas perkara dimaksud di atas meliputi barang-barang bukti yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dan register barang bukti. Yang ketiga, petugas PTSP memeriksa kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada panitera muda pidana. Yang keempat, dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, panitera muda pidana meminta kepada kejaksaan untuk melengkapi berkas yang dimaksud sebelum diregister. Yang kelima, register perkara pidana biasa dilaksanakan dengan menginput data pada SIPP dan mencatat data perkara pada register manual. Yang keenam, pendaftaran perkara pidana singkat dilakukan setelah hakim melaksanakan sidang pertama. Lalu yang ketujuh, pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan. Yang kedelapan, petugas register manual dan elektronik harus mencatat dan menginput dengan cermat dalam register terkait semua kegiatan yang berkenan dengan perkara dan pelaksanakan putusan. Penerimaan berkas upaya hukum. Penerimaan berkas upaya hukum dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, petugas PTSP menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan gerasi atau remisi. Yang kedua, petugas PTSP menerima dan memberikan tanda terima.
Yang ketiga, memori banding. Keempat, kontra memori banding. Yang kelima, memori kasasi. Keenam, kontra memori kasasi. Ketujuh, alasan peninjauan kembali. Kedelapan, jawaban atau tanggapan peninjauan kembali. 9, permohonan gerasi atau remisi. Ke-10, penangguhan pelaksanaan putusan. Selanjutnya, persyaratan pelimpahan perkara. Persyaratan pelimpahan perkara bervariasi tergantung pada jenis perkara yang dilimpahkan, seperti perkara pidana atau perkara permohonan pra-peradilan. Yang pertama, perkara pidana. Persyaratan pelimpahan perkara pidana umumnya meliputi yang pertama, surat pengantar dari kejaksaan, yang kedua, surat pelimpahan perkara dari kejaksaan, yang ketiga, surat dakwaan, yang keempat, soft copy dakwaan, kelima, berkas penyidik, keenam, tanda terima penyerahan barang bukti, ketujuh, tanda terima surat pelimpahan perkara, kedelapan, daftar saksi, ke-9, daftar terdakwa, ke-10, daftar barang bukti. Adapun persyaratan pelimpahan perkara terhadap permohonan pra-peradilan. Persyaratan pelimpahan perkara permohonan pra-peradilan umumnya meliputi yang pertama, surat kuasa, yang kedua, fotokopi berita acara sumpah, KTA dan KTP, yang ketiga, surat permohonan pra-peradilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pelimpahan perkara. Selanjutnya kita akan membahas tentang penuntutan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penuntutan. Pengertian penuntutan dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. KUHP tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada. Dalam hal ini, Mueljadno menjelaskan bahwa yang dapat dipandang dalam konkretnya sebagai tindakan penuntutan adalah yang pertama, apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat penuntutannya. Yang kedua, apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim, sebab apabila sudah 50 hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moral, boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut. Yang ketiga, apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya. Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas 1 tahun, maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa. Hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum. Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yaitu tidak lebih dari 1 tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan, tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Menurut pasal 141 KUHP, menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah yang pertama, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Yang kedua, beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain. Yang ketiga, beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini menggabungkan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan 2 asas, yaitu yang pertama asas legalitas.
Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut suatu perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Asas legalitas dalam hukum acara pidana tidak disamakan dengan asas legalitas yang ada dalam hukum pidana material sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Yang kedua, asas oportunitas. Asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut, dengan atau tanpa syarat seorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Alasan penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 140 ayat 2 huruf A yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal penuntutan umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Berdasarkan pasal di atas, ada 3 alasan suatu perkara dihentikan, yaitu yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Artinya, alat-alat bukti seperti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa, tidak terpenuhi ataupun alat-alat bukti minim dari tindak pidana tersebut tidak dapat dijumpai, diketemukan, dan tidak tercapai. Jika tidak terpenuhi minimal 2 alat bukti, menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Yang kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, artinya bahwa di mana penyidik berpendapat peristiwa yang semula dianggap sebagai tindak pidana, namun kemudian secara nyata bahwa peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana, maka penyidik kemudian menghentikan penyidikan atau peristiwa tersebut. Yang ketiga, perkara ditutup demi hukum. Salah satu yang menjadi alasan terhadap penghentian penuntutan adalah menutup perkara demi hukum atau ditutup demi hukum. Alasan ini yang sering menjadi kontroversi di tengah masyarakat karena alasan perkara ditutup demi hukum tidak memiliki pengertian yang jelas baik KUHP maupun undang-undang lain. Perbuatan menuntut perkara demi hukum ini antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan. Karena dengan adanya dasar-dasar tersebut, menjadi tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tersebut. Selanjutnya, hapusnya wewenang penuntutan. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Hal tersebut diatur dalam pasal 237 KUHP. Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana di daerah hukumnya. Namun ada hal-hal yang dapat membuat penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan. Dasar-dasar yang meniadakan penuntutan dapat ditemukan dalam KUHP antara lain. Yang pertama, perbuatannya yang telah diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau nebis in idem. Asas ini sebagai pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan atau penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah terdapat putusan hukum tetap. Perumusan ketentuan mengenai nebis in idem terdapat dalam pasal 76 KUHP. Yang pertama, kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi. Orang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terdapat dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam hal Hakim Indonesia termasuk juga Hakim Pengadilan Swapraja dan Adat di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. Yang kedua, jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal A. Penuntutan merupakan pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum. B. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau lebih diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluarsa.
Tujuan dari asas nebis in idem ini adalah yang pertama, jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama, sehingga dalam suatu peristiwa ada beberapa putusan yang berupa yang akan merunggangkan atau mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Yang kedua, sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati. Janganlah orang diberikan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus. Selanjutnya, meninggalnya terdakwa. Dalam pasal 77 KUHP menentukan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia. Bila mana tersangka meninggal dunia pada saat sedang berlangsung penyidikan, maka penyidikan dihentikan demi hukum tersebut dalam pasal 109 ayat 2. Dengan mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan keluarga tersangka, apabila tersangka meninggal ketika perkara telah dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka jaksa penuntut umum menutup perkara demi hukum. Hal ini terdapat dalam pasal 140 ayat 2 KUHP. Telah lampau waktu atau kadaluarsa. Telah lampaunya waktu penuntutan menyebabkan kewenangan menuntut pidana menjadi hapus. Lama tenggang waktu untuk menjadi kadaluarsanya sebuah tindak pidana tergantung pada berat ringannya ancaman pidananya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 78 ayat 1 KUHP, yaitu kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa. Yang pertama, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan pencetakan sesudah 1 tahun. Yang kedua, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 tahun sesudah 6 tahun. Yang ketiga, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun. Yang keempat, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Terakhir, penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dimungkinkan dalam perkara pidana tertentu, dan dengan cara tertentu pula dapat diselesaikan tanpa harus menyidangkan terdakwa dan menjatuhkan pidana kepadanya. Dengan membayar denda maksimum dan biaya-biaya tersebut, maka hapuslah kewenangan negara untuk melakukan penuntutan pidana. Hal ini diatur dalam pasal 82 KUHP yang berbunyi, pertama, kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai atas kuasa pejabat yang tunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum dan dalam jangka waktu yang ditetapkan olehnya. Yang kedua, jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam pasal ayat 1. Yang ketiga, dalam hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dahulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 pada pasal ini. Yang keempat, ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur 16 tahun. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Apabila kalian kurang memahami, kalian bisa tulis di kolom komentar agar kita dapat sharing-sharing ilmu yang lebih banyak lagi. Sekian dari video saya, sampai jumpa di video selanjutnya.